Selamat pagi, assalamualaikum. Hari ini kita di gedung baru FKIP Unlam, Integrated Utility Building. Ya, di sini ada itu gedung dekanat. Kemudian yang sebelah sini, nah itu ada laboratorium terpadu. Ada laboratorium IPS. Kita ke laboratorium MIPA. Kita ke laboratorium MIPA ya. Ya. Nah ini laboratorium MIPA ya. Nah ini laboratorium MIPA. Kita ke laboratorium biologi ya. Kita ke laboratorium biologi. Masuk dulu. Ya, ini masih di depan di laboratorium MIPA. Kita masuk. Laboratorium MIPA ya. Kita masuk ke laboratorium MIPA. Kiri ada laboratorium biologi. Ini ya, Biology Education Library. Di sini kita hari ini mau pengamatan embrio katak. Ya, kita sudah sampai di depan laboratorium biologi ya, Biology Education Library ya. Kita masuk ya. Kita masuk. Nah, ini di depan. Nah, ini meja pengamatan untuk praktikum. Kemudian ini juga ada meja kerja, ada wastafel. Ya, ini starter untuk nata de coco, ada inkubatornya. Ya. Kemudian ruang loker, ruang inokulasi, ini staff room ya. Ini lemari mikroskop ya. Ini di staff room ada Karisna. Apa kabar Karisna? Belum bukakan ruang inokulasi. Oh iya, silahkan. Nah, ini ruang inokulasi ya. Sudah punya peralatan yang lumayan bagus kita ya. Alhamdulillah. Supaya pada saat praktikum mikrobiologi, saat inokulasi menghindari kontaminasi ya. Nah, ini ada ruang loker. Ruang loker. Ini ada pintunya yang juga mengarah keluar. Tapi pintunya hanya dipakai dalam keadaan tertentu saja ya, lewat dalam juga. Mahasiswa masuk sini, letakkan sepatu, letakkan tas. Tas, oh ya. Ya. Sip, terima kasih. Ya, ini mikroskop stereo yang dihubungkan dengan komputer. Ya. Nah, jadi mikroskop ini stereo binokuler. Kenapa stereo? Karena nanti bayangan yang tampak, bayangan yang muncul dalam bentuk 3 dimensi ya. Nah, jadi mikroskop ini dimanfaatkan untuk mengamati bayangan 3 dimensi ya. Kemudian dia nanti fotonya berhubungan dengan ada image di layar monitor komputer ya. Pertama-tama ini kita colok powernya dulu ya. Ini power ke listrik, ke sumber listrik. Iya. Kita tes sumber listriknya jalan atau tidak. Nyala ya. Nyala, setelah nyala. Ya, kita matikan dulu. Lalu kita hubungkan ke komputer. Kita hubungkan ke komputer, ini kamera.
Ya. Lalu ini USB-nya ke komputer. Bagian sini ya. Boleh. Bentar. Iya. Sudah siap. Mikroskop sudah terhubung dengan komputer. Kemudian apa? Sebenarnya kan tidak perlu diintip ya, karena nanti image gambar muncul di layar monitor komputer. Sebenarnya tidak perlu diintip, tapi kalau masih penasaran ingin diintip bisa dengan diintip ya. Ini gunakan kita pasang untuk mengintip dengan dua mata. Ya, yang satunya lagi pasang lagi. Ya, pasang. Nah, nanti pada saat digunakan bisa diintip. Ya, tapi belum ini ya, belum. Tapi sebenarnya tidak perlu diintip ya, karena nanti gambar image muncul di layar monitor komputer. Ya. Ya, kita hari ini mengamati embrio kodok ya, Bupo SP. Ya, kita mengamati embrio kodok Bupo SP dengan menggunakan mikroskop stereo yang dihubungkan dengan komputer. Nanti bayangan gambar akan terlihat 3 dimensi karena dia stereo. Bayangannya akan terlihat 3 dimensi. Akan muncul di layar monitor komputer ya, akan muncul di monitor komputer ya. Kita mulai. Yang pertama-tama adalah kita ambil dulu kan sekarang mikroskopnya sudah terhubung dengan komputer ya. Mikroskopnya sudah terhubung dengan komputer ya. Kita klik ini 2 kali klik ya, akan muncul ini tampilannya. Klik yes. Tunggu. Ya, setelah klik yes, ini klik open last device. Nah, muncul di layar, tapi komputer bukan komputer, ini mikroskopnya belum nyala. Kita nyalakan power mikroskopnya. Ya, kita nyalakan power mikroskopnya. Kita sediakan ini bahan yang akan kita amati. Ambil, ini adalah telur kodok Bupo SP. Ya. Ini ada bintik, 2 bintik. Ini telur kodoknya. Kita letakkan di sini di dasar di meja mikroskopnya. Atur ini, buka dulu, ini buka ya penutup objektif, buka penutup objektif, atur cahaya. Ini ada yang di sini. Coba lihat, kita atur cahaya ya. Ini belum dibuka, setelah kita buka makin terang. Nah, ini makin terang ya. Sebelahnya lagi atur, dibuka. Nah, makin terang ya. Belum dapat ya bayangan bendanya. Nah, ini nah, dikau sebentar. Masih belum jelas ya. Kita atur makrometer, menjauh atau mendekat. Karena ini tidak diintip, kita bisa aja gunakan makrometer ya. Tadi pada jarak terdekat, sekarang kita jauhkan. Kita jauhkan, makin jelas bayangan atau makin kabur. Nah, kalau makin kabur kita dekatkan. Kalau makin kabur kita dekatkan makrometernya. Nah, sekarang makin jelas. Nah, kabur lagi, kembalikan. Oke, ya, sekarang kita cari benda yang akan kita amati, belum nampak. Kita atur letak objek.
Nah, ini sudah muncul tapi masih belum fokus ya. Masih belum fokus. Masih belum fokus. Kita ketengahkan dulu supaya lebih bagus posisinya. Gerakannya sangat sensitif ya. Nah, jadi hilang dia karena ya efek perbesaran tadi. Bentar. Nah, jadi hilang dia sebentar ya. Ke depan ternyata. Oh, bukan itu. Nah, ini bendanya. Ya, bendanya terlihat ya. Tapi masih di samping, masih kurang bagus. Di samping kurang bagus. Nah, sekarang udah ke tengah ya. Kita atur lagi makrometernya apakah masih bisa difokuskan atau tidak. Ya, masih bisa. Kalau masih bisa gunakan makrometer untuk fokus, kita fokuskan makrometer dulu. Nah, makin fokus dia. Kabur, mundur lagi. Kalau kabur, mundur lagi. Iya. Kabur. Atur lagi. Masih kabur, mundur lagi. Nah, balik lagi karena begitu dia fokus. Ya. Sudah, ini maksimum fokus untuk makrometer. Sekarang kita fokuskan dengan mikrometer. Ini, ya. Kita fokuskan dengan mikrometer. Coba lihat perubahannya. Lihat perubahan fokus dengan mikrometer. Nah, makin fokus. Lewat berarti mundur lagi. Kurangi. Ya, sudah fokus. Nah, ini pembelahan zigot fase 4 sel. Terlihat 1, 2, 3, 4. Ya. Setelah itu kita foto. Kita foto dengan snap ini ya, klik snap kanan. Ya, kita beri nama embrio 4 sel. Embrio 4 sel. Ya. Klik save. Iya. Coba kita cari di daftarnya. Sini ya. Nah, ini ada embrio 4 sel. Kita klik untuk melihat hasil pemotretan. Nah, ini tadi hasil pemotretannya. Ya, apabila masih belum puas dengan fotonya belum tajam, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi dengan kembali ke ya, kita kembali ke ya, ini tadi hasil foto dari sel zigot pada fase 4 sel. Ya, terlihat, coba lihat, mungkin masih belum puas dengan fokusnya. Kalau masih belum puas dengan fokusnya, kita kembali dulu. Kita ulang untuk cari fokus yang lebih tajam. Kita ulang untuk cari fokus yang lebih tajam. Maaf, hilang. Ya, ini kan tadi sama fokusnya sama dengan yang tadi di foto. Sekarang kita coba tajamkan lagi dengan mikrometer. Kita coba tajamkan lagi dengan mikrometer. Nah, lebih tajam. Coba lagi. Kabur lagi, kembali. Nah, sekarang lebih tajam. Kabur lagi. Kembali ya.
Kalau dilepas ternyata dia geser dikit. Nah, sekarang lebih tajam ya. Kita foto lagi. Kita foto ulang. Ya, beri nama embrio 4 sel B ya. Save. Ya, kita cek lagi hasil fotonya. Kita cek lagi hasil fotonya. Nih. Open. Nah, ini fotonya sekarang lebih tajam kalau kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, ini selesai. Karena selesai bisa kita tutup ya. Kita tutup. Ya, sekarang bagaimana kalau objek yang kita amati bergerak ya? Kalau objek yang kita amati bergerak bisa kita rekam juga. Nih, klik record. Ya. Klik record akan muncul ini ya. Sebentar kita ketepikan dulu. Ya, supaya tidak mengganggu rekamannya. Lalu start. Ya, start. Setelah start, bergerak objeknya akan terekam. Ya, setelah itu baru stop. Matikan dulu. Ya, setelah stop kita cari filenya, cari di data di image analysis. Klik ini ya, yang terakhir. Nah, ini akan terlihat rekamannya bergerak, ya. Nah, terlihat rekamannya bergerak, ya. Selesai. Ya, kita lanjutkan dengan mengukur objek yang telah kita foto. Yang pertama klik file. Klik file, kemudian pilih open image to measuring. Pilih gambarnya yang akan diukur, misalnya gambar 2. Klik 2 kali. Ya. Sekarang kita ini ada pilihan ukuran dan seterusnya, ada keterangannya nanti kalau didiamkan. Nah, sekarang kita contohnya ini. Nah, itu ada keterangannya. Mengukur jarak horizontal. Klik. Ya, lalu bawa ke daerah yang akan diukur jarak horizontalnya. Titik awal klik dulu, lalu bawa. Geser ke titik akhir. Dapat, setelah dapat klik beberapa kali. Nah, dapat ukuran sel atau embrio 4 sel dengan panjang horizontal 124,084 mikron. Nah, ini untuk yang horizontal. Sekarang kita ukur yang vertikal. Ini pilih yang ini yang vertikal, klik ada tulisannya ini ya, ada keterangannya ya. Mengukur jarak vertikal, klik dulu ya. Sekarang bawa ke daerah vertikal, titik awal diklik, lalu tarik, geser ke dengan berendam ya, mouse-nya direndam kanan sampai di titik akhir, lalu klik beberapa kali. Iya, dapat. Sekarang panjang vertikal 131,020 mikron. Ya. Kalau sudah, sekarang mau kita simpan ukurannya, klik file, cari save, klik save. Nah, sisa beri nama file baru ya, misalnya dengan ukuran 1 ya. Setelah ukuran 1, klik save. Ya, ini sudah tersimpan ya. Ini sudah tersimpan, dapat kita cari di data ya. Nah, ini dapat kita klik lagi, coba sudah benar-benar tersimpan atau tidak. Nah ya, sudah benar-benar tersimpan. Itu ada ukurannya, nanti fotonya bisa diperbesar kalau ingin melihat tulisannya lebih
lebih besar. Nah, sudah selesai, kita tutup ya. Iya, ini sudah kembali ke asal. Ya, tadi komputernya sudah kita putus ya hubungannya dengan mikroskopnya. Sekarang kita matikan mikroskopnya ya. Yang pertama adalah matikan dulu cahaya di ini objektifnya. Ya, sebelah sini juga matikan. Nah, sudah mati. Baru ini dimatikan. Ya, matikan itu lalu matikan power. Nah, sudah selesai, listriknya habis. Ambil objeknya. Ya, lalu kembali ditutup, objektif ditutup. Ya, selesai sudah semua pengamatan kita ya. Ini dicabut ya hubungan dengan komputernya. Ya, udah. Kemudian matikan semua power. Power untuk mikroskop. Untuk mikroskop yang ini. Ya. Sekarang matikan komputernya ya, matikan komputernya. Kita matikan komputernya. Step down. Iya. Sudah. Iya, selamat bekerja.